al-barakah, yang semua semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di hari yang mulia ini sama-sama dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada di waktu yang mulia, di waktu yang penuh barakah. Pak, Bu, gak terasa lagi nih, kurang dari 2 bulan kita sudah sampai ketemu sama bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin ya, gerabak gerubuknya tuh Pak, apa tuh ya, kita ngerasain persiapan Ramadan tuh kayak baru terasa kemarin gitu. Udah ketemu lagi sama bulan Rajab. Rasanya juga baru aja seperti kemarin kita lewati Ramadan sudah sampai. Yang menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur nih, maaf ya, kalaulah kita tarik dari Ramadan lalu sampai sekarang nih, udah berapa banyak saudara mungkin atau keluarga mungkin yang ada di lingkungan masjid nih, masjid aja, berapa banyak yang hari ini bulan Rajab nih sudah nggak bisa ketemu lagi taklim kita di sini. Apa sebabnya? Mungkin kata Allah udah cukup dia di dunia ini. Mungkin sama Allah sudah dicukupkan, rezekinya udah cukup, hidupnya sudah cukup, amalnya sudah cukup, makanya dicukupkan sama Allah. Fulan, udah ya, dah cukup sampai tahun kemarin saja, gak perlu ketemu lagi sama Rajab, gak ketemu lagi sama Ramadan, maka cukup. Lah saya sama Bapak dan Ibu diberikan panjang umur ketemu Rajab. Tentu doa kita mudah-mudahan panjang umur bisa ketemu Ramadan. Mungkin kita disuruh nambah-nambah lagi Pak, amal-amal soleh kita yang belum sempurna. Tapi harus berbahagia. Kenapa sebabnya? Masih diberi kesempatan. Hadis awal nih Pak, ini menarik ini hadis. Innallaha subhanahu wa ta'ala idza ghadiba ala 'abdin. Ini menarik Pak. Kata Allah, kalau saya itu marah, murka. Kalau Allah kesel gitu kalau bahasa kita kali ya. Kalau Allah marah sama satu hamba, Allah akan bikin dia keningnya jauh dari tempat sujudnya. Saya ulang nih Pak nih. Kalau Allah kesel sama kita, Allah marah sama kita, Allah bikin kening jidat kita nih Pak, kepala kita nih rasanya jauh gitu sama tempat sujud, nggak sampai-sampai Pak. Kalau dikasih bahasa yang lebih gamblang gini dah, kalau Allah kesel, Allah marah, Allah murka sama kita, pengen sholat aja kita nggak sempet-sempet Pak. Pengen sholat gak sempet-sempet. Besok mau sholat subuh, kesiangan Pak. Niatnya mau sholat subuh di awal waktu, ngejar 4:30, bangun 6:30. Itu sih bukan kesiangan ya kalau 6:30 ya Pak. Emang kayak udah terencana kayaknya itu. Kita udah niat zuhur kali ini mau di awal waktu nih. Jumat nih tadi nih. Kita udah bilang gini, alah bismillah. Udah sering dengar hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari Jumat hari baik, hari bagus, hari dimana barokah banyak, doa mustajab. Mau datang duluan nah, udah niat banget Pak. Ujung-ujungnya keduluan azan sama kita, baru kumandang azan nih, khotib udah mampir, naik ke mimbar, kata Pak Zamil kepada khotib dipersilahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang niat mau datang awal, azan kumandang, baru mandi, Pak. Nih, dengerin nih, Pak. Baru kumandang azan, kita baru mandi. Padahal tadi subuh kita niat, udah subuh nih kelewat, gua mau di awal waktu Jumat. Boro-boro awal waktu, Pak. Boro-boro di awal waktu. Bener, boro-boro di awal waktu. Naik ke khotib Jumat. Khotibnya ada ilmunya, Pak. Pasti kalau orang ngerti nih, khutbahnya singkat, sholatnya yang lama. Yang benar tuh, Pak, kata Rasul, inna fi khutbatil Jum'ati, sesungguhnya yang afdal khutbah Jumat itu singkat. 10 menit, Pak. Bahkan sampai di mimbar ditulisin maksimal 15 menit. Jangan lebih, Pak. Ngamuk jamaah, Pak. Tidur kita itu. Terus Ustaz, sholatnya yang dilamain. Udah kemudian khutbah kedua masih belum datang juga ke masjid. Baru sampai Allahu Akbar, syahadu Allah. Baru datang dia ke masjid. Ya, dengerin, Bang. Simak nih, taruh dalam hati. Kalau Allah sayang, dibalik. Innallaha idza ghadiba, kalau Allah marah, kalau Allah murka sama satu hamba, ini jidat dibikin jauh sama tempat sujud. Maksudnya, pengen sholat nggak sempet-sempet. Saya kadang-kadang suka mikir, Pak, tuh orang yang nggak sempet sholat tuh gimana tuh, Pak? Ternyata baru ketemu hadisnya, Pak. Kita sholat nih, kita ke Masjid Al-Barokah, Masjid Maghrib nih, bukan hanya sekedar saya, bapak dan ibu yang punya keinginan, Pak, tapi karena Allah mengizinkan, gitu loh. Allah kayak ngerasa, saya seneng nih ngelihat Ahmad, saya seneng nih ngelihat Muhammad, saya seneng lihat Abdullah. Kata Allah, saya suka nih sama hamba ini. Saya izinin. Coba, Pak, saya tanya, Pak. Kalau kita punya hajatan, yang kita undang kan yang senang-senang ya, Pak, ya. Karena dia baik sama kita, ya kita undang. Kita nggak mungkin ngundang musuh kita, Pak. Nanti acara kalau diacak-acak gimana sama dia? Nggak mungkin. Allah, Pak. Allah nih, kalau seneng nih, bukan hanya sekedar keinginan kita, ternyata al-barokah. Pas kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan hanya sekedar, gue pengen dah, gue nggak ngapa-ngapain dah, nggak ada kerjaan. Enggak, iya betul. Itu ada berapa persen. Tapi, Pak, persenan yang paling besar, kenapa saya dan Bapak sujud di al-barokah masjid ini, satu di antara rumahnya Allah, karena Allah izinkan, karena Allah senang sama kita. Karena Allah senang sama Bapak. Nggak percaya nih, Pak, ya? Yang mau kesini tapi nggak bisa. Banyak, Pak. Udah siap-siap nih. Udah siap-siap. Udah siap-siap. Mau berangkat nih, Pak. Mau berangkat. Saya mau cerita kalau ngaji hari Rabu, Pak. Udah kalau ketemu sama ibu-ibu. Saya kan orangnya usilan, Pak. Kalau nggak ketemu ngaji, saya lihat ini. Suka saya tegur gitu, Pak. Sama ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya nggak berani dah. Galakan soalnya, Pak. Kalau sama ibu-ibu enak bercandaan. Kok nggak ngaji? Kemana? Gitu. Saya tegar gitu. Apa kata dia? Ustadz, ini kita udah dandan. Udah pakai gamis, Pak Ustadz. Udah siap. Udah dipanggil sama Bu Zaimah tuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Pengajian. Gitu tuh. Ciri khasnya kita. Udah siap, Pak Ustadz. Cucu dateng, Pak Ustadz. Anak saya datang dari Ciledug, anak saya datang dari Tanjung Priuk, baru mau berangkat, Assalamualaikum ya. Mau berangkat nggak nyampe, belum nyampe, Pak. Cucu datang, cucu, Pak, cucu. Mau ditinggal, nggak enak. Takutnya kalau cucu nih datang, terus kita tinggal, tiba-tiba anak kita langsung pulang, nah nanti nggak ngasih uang sangu, Pak. Itu permasalahan. Permasalahan di situ. Terus bagaimana, Ustaz? Allah. Jadi kalau kita tuh sampai ke masjid, terus sholat, nikmatin sholat tuh, Pak. Girang gitu loh. Oh, ya Allah. Udah nyampe gerbang masjid gue. Ya Allah, bisa sujud sholat sunnah qobliyah nih. Happy kita. Kenapa?
Berarti Allah ngizinin. Allah ngizinin. Sekarang kita bersyukur masjidnya ada. Daerah mana yang masjidnya roboh? Pak Samil. Kodam apa kodim, Pak? Kodam, Pak. Ya Allah, kita doain deh biar dimudahkan sama Allah. Bapak mau sholat di mana sekarang? Saya tanya yang kodam itu. Masjidnya roboh, Pak. Atapnya, pokoknya kalau lihat dari videonya udah nggak bisa dipakai itu. Kok roboh, Pak? Roboh gimana sih roboh? Roboh, Pak. Blus gitu. Allahu a'lam gimana ceritanya, nggak ngerti juga. Tapi kan berarti secara singkat jamaah harus pindah ke musola-musola terdekat gitu. Kalau belum rapi pembangunan ngerapiinnya berarti sholatnya di masjid yang lain, mungkin di seberangnya tuh yang tempat tentara tuh ada tuh masjid yang Ustadz. Kalau nggak ada masjidnya mau gimana, Pak? Mau gimana? Tapi masjidnya ada, yang manggil ada, muadzinnya ada yang manggil. Kita sampai, gembira kita, Pak. Gembira kita. Jadi saya pengen kasih tahu, Pak, sesegembira itu kalau kita ada di masjid gitu, Pak. Kita boleh, maaf ya punten ya, Pak, kita boleh punya masalah apapun gitu. Tapi begitulah indahnya masjid. Kalau ada masalah apapun di luar masjid, nyampe masjid tuh ya, kok kayak hilang gitu masalah tuh ya. Udah sujud. Makanya di hadis ini menarik gitu, Pak. Kalaulah Allah marah sama kita, murka sama kita, Allah bikin jarak jidat kita sama tempat sujud jauh, alias Allah bikin kita tuh, Pak, gak bisa ke masjid gitu, Pak. Gak bisa ke masjid. Masjid kan bukan, maaf ya, gimana bahasanya nih? Masjid itu bukan ukuran siapa yang langkahnya paling kuat, Pak. Bukan. Yang naik gunung puluhan kilometer. Berapa kilo sih naik gunung? Ratusan kali ya. Itu, waduh, Pak. Bisa naik. Yang nggak nyampe 2 kilo nggak nyampe ini, Pak. Sekilo nggak sih dari rumah kita? Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai, Pak. Memang itu selain keinginan yang tidak kita tanam jadi niat, emang Allah izinkan, Pak. Izinkan. Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, ya nggak nyampe kita, nggak nyampe. Berarti sholatnya saya, sholatnya Bapak, Bu, sholatnya kita nih, nyampe kita ke masjid, nyampe kita sholat, jelas, clear. Karena ini keinginan Allah, pengen ngizinin kita untuk sujud di tanahnya, sujud di masjidnya, sujud di rumahnya. Maka girang, Pak, kita. Sebab kalau Allah murka, Allah bikin kita nggak bisa sholat. Salah satu jamaah kita, Pak, kalau ada kumandang adzan, nangis dia, Pak. Nangis. Betul, nangis kita, Pak. Saya mengisi di Nurut Taqwa, Kebon Jeruk, Pak. Sahabat kami. Teman jamaah juga. Gak mampu lagi ke masjid. Gak bisa lagi kemudian. Kalau kumandang adzan, kata istrinya, nangis terus, Pak. Kenapa? Waktu bangun tidur, Pak, badannya yang separuh sudah tidak bisa digerakkan. Namanya apa tuh ya? Stroke ya? Stroke separuh gitu, Pak. Stroke itu kan ya, Pak, kita bisa ngomong cara menghindar, tips menghindar gitu ya, Pak. Tapi kalau udah datang, orangnya olahragawan, badannya ya yang nggak sterek, tapi ya badan yang oke gitu, Pak. Masih muda. Kalau kita nggak nyambung gitu, Pak, makan aja, saya sama beliau aja ya beda gitu, Pak. Kalau kita makan ya ada sop kambing kita makan, ada duren kita makan. Saya cuma pantangan makanan yang nggak ada aja, Pak. Beneran, nggak percaya sama saya, Pak. Ustadz, pantangan makanan apa? Yang nggak ada di meja makan ini, Pak. Kata Mbah sama. Lawang sederhana tuh, Pak. Andai nggak mikirin bayarnya, saya buka semua, Pak. Saya cobain semua, cuma mikir juga ntar. Inilah kalau makan, Pak. Kadang kalau ketemu makan steak, saya makan steak, dia cuma makan apa? Salad gitu. Kita makan apa, dia minumnya air putih, ya sehat bener kelihatannya. Kemudian pas bangun, ya Rob, kata saya bilang sama kita ngelanjutin yang tadi sholat Jumat. Gimana cara kita berprasangka baik sama Allah?
waktu kita ditimpa ujian. Kalau pas lagi happy, gampang ngucap alhamdulillahnya, kayaknya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, doain anak saya nih udah ketemu jodohnya mau nikah. Ini ngucap alhamdulillahnya gampang. Ustadz, alhamdulillah saya udah selesai nih buat ngambil pendidikan, saya udah selesai S2. Doain Pak Ustadz. Ngucap alhamdulillahnya tuh gampang Pak. Ya kan ya Pak? Baik sangkanya sama Allah. Pak Ustadz, dulu saya ngontrak, sekarang udah bisa beli rumah sendiri, alhamdulillah. Ustadz datang, doain kita biar berkah nih, biar nih tempat bisa kita buat tahajud, duha, biar di sini Pak Ustadz. Ngucap alhamdulillahnya enak Pak, gampang. Tapi pas waktu ditimpa ujian, baik sangka sama Allah gimana coba? Pas lagi sakit, kan kita aja yang nggak apa bahasa kita Pak, yang tidak diberikan seperti penyakitnya beliau, kita bilang bisa ya. Walaupun itu hanya sekilas gitu, kita beristighfar lagi. Astagfirullah. Kalau Allah mau sih terserah Allah, kan? Cuma kita mikir secara ikhtiar gitu, secara ikhtiar. Kayaknya. Nah, makanya ulama ngajarin. Tadi saya sampaikan nih, kita ulang. Kalau pengen berbaik sangka sama Allah, waktu ditimpa sama ujian, waktu ditimpa sama musibah, waktu ditimpa sama sesuatu yang tidak kita senangin, maka nomor satu, tanemin. Ini ujian kecil untuk terhindar dari ujian yang besar, alias ini cuma musibah kecil, caranya Allah untuk menghindarkan kita dari musibah yang besar. Musibah yang besar. Dari musibah yang besar. Anak kita Pak, sudah coba berulang-ulang. Pengen masuk di sekolah negeri, SMA negeri. Ini nih, habis ini kita akan mikirin anak-anak kita mau sekolah di mana kan ya. Bentar lagi nih Pak, SMP negeri, SMA negeri. Kalau SMP negeri, SMA negeri ya pertimbangannya mungkin selain kualitas, biayanya terjangkau gitu ya Pak. Maksudnya biayanya nggak terkena biaya, tapi paling cuma ongkos. Tapi kalau di swasta, ya berbayar. Lumayan lah, ada uang pangkal, uang gedung, uang masuk, segala macam. Keluar biaya, salah satu pertimbangannya. Daftar anak kita Pak. Ya, nggak diterima. Kalau sekarang ada zona-zona gitu ya. Nggak diterima Pak Ustadz. Nggak bisa masuk. Oh tidak mau harus masuk swasta. Udah Pak, terima aja udah. Gak usah terlalu bersedih. Apa kita bilang sama Allah? Ya Rob, saya ikhlas. Saya ridho. Saya terima. Ini pasti ujian kecil supaya terhindar dari musibah besar. Bapak nggak percaya nih? Nggak percaya? Kalau maksa juga, udahlah, nggak bayar kita. Sogok lah. Tetap maksa masuk ke sono Pak. Dapat 1 tahun, kita udah ngelihat kelakuan anak kita beda Pak. Matanya merah terus Pak. Matanya merah nih. Kalau malam kayak nggak tidur nih anak. Ya, ternyata sampai sama kita musibah yang besar itu Pak. Anak kita sudah terganggu, anak kita sudah terkena, anak kita sudah masuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pak, baik sangka sama Allah ya. Gimana baik sangkanya Ustaz? Apa aja sekarang yang kita terima nih? Apa aja? Apa Pak? Dagang yang lagi sepi. Apa lagi Pak? Anak kita yang udah kemudian 27, 28 tahun. Anak perempuan Pak Ustaz. Belum ketemu jodohnya. Anak kita yang sudah kita akadkan. Saya nikahkan engkau. Dan itu sudah berjalan 12 tahun yang lalu Pak Ustaz. Saya belum punya cucu juga ini. 12 tahun. Pak, Bu sekalian. Paham betul bahwa ini nggak enak. Makanya ujian namanya. Paham betul ini kemudian nggak nikmat. Ya makanya namanya ujian. Paham betul itu nggak kepengenan kita. Ya betul. Tapi sekali lagi. Ini adalah caranya Allah untuk menghindarkan kita daripada musibah yang besar. Dengerin Pak Bu. 12 tahun. 12 tahun. Ibu belum punya cucu. Tapi 12 tahun. Anak kita masih menjaga rumah tangganya Pak. Akur. Dengerin baik-baik. Pak Ustadz. Anak saya nggak pinter. Nilainya nggak 9 Pak Ustadz. 6. 6,5 mau tes kemana Pak? 6,5 Pak Ustadz udah. Tapi anak kita Pak dari rumah berangkat sampai ke sekolah. Pulang lagi ke rumah sehat.
nggak macem-macem, nggak ada apa-apa, Pak, ya Allah, ya Karim. Kita punya urusan tuh, aman, nggak kena masalah. Maka ini caranya Allah. Dengerin kalimat ini, Pak, bagian yang indahnya. Allah tidak mengabulkan doa-doa kita berdasarkan keinginan kita, tapi Allah mengabulkan doa-doa kita berdasarkan kebutuhan kita. Yang Allah kabulin yang sesuai sama kebutuhan kita. Allah nggak mengabulkan yang kita inginkan. Yang kita inginkan nih, saya kepengennya masuknya di tempat ini, saya kepengennya nikahnya di usia segini, saya kepengennya punya anak segini, anaknya laki perempuan, punya anak 4 cukup, tapi sepasang. Pas giliran lahir, anak pertama perempuan, lahir kedua perempuan, bilang sama istrinya, coba lagi ya Bu, laki ini kayaknya nih, coba lagi, datangnya lagi ya perempuan. Masih penasaran, Pak, kata bapaknya, masa nggak punya anak laki-laki sih kita, coba lagi, pang, gimana bunyinya ya, terus berikhtiar gitu, Pak. Pas keempat lahir anaknya apa, Pak? Perempuan lagi. Allahu Akbar. Maunya bapak apa? Laki-laki kan? Maunya kita apa? Sepasang. Tapi kebutuhan bapak bukan anak laki-laki, Pak. Kebutuhan bapak adalah anak perempuan. Terima sama Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan gitu. Kalau Allah kasih sesuai dengan yang tidak sesuai keinginan kita, gak apa-apa, terima. Ternyata bener, Pak. Andai anak laki-laki, itu anak laki-laki, Pak, jadi musuh bapak nomor 1 di dunia ini, Pak. Udah paling susah dikasih tahu, paling ngelawan. Tapi pinter, karena pinternya ngelawan bapak. Anaknya bapak semua perempuan. Tapi kan bapak mikir, kalau perempuan ntar saya tua tinggal sama siapa, Pak Ustaz? Tapi Pak, Allah punya kuasa, Pak. Mantu-mantu yang datang semuanya berkecukupan, mapan. Alhamdulillah. Kata menantunya, bapak ikut kita aja. Tapi bapak nggak usah serumah. Nanti kita beli rumah, bapak di sebelah rumah kami di sebelah. Jadi bapak bebas ngapain lagi di rumah, kita bebas di rumah kita. Ya Alhamdulillah. Rumahnya dibikin townhouse gitu, Pak. Nggak banyak orang. Segitu aja udah. Nggak banyak. Nggak repot kita, Pak. Kok bisa kayak gitu, Ustaz? Ini yang kita butuhkan, Pak. Ini yang kita butuhkan. Dan Allah yang tahu mana yang kita butuhkan, mana yang enggak. Sedikit lagi nih kalimatnya sambungin. Allah tadi mengabulkan yang kita butuhkan. Allah tidak mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Lanjutin sedikit lagi. Siapa yang sabar terhadap apa yang diinginkan dari Allah, Allah akan berikan lebih dari yang dia butuhkan. Allah indahnya, Pak. Siapa yang sabar dari apa yang diinginkan? Saya maunya anak laki-laki, Pak Ustaz. Saya maunya anak saya pengikutin saya, jadi guru. Saya maunya tuh istri saya tuh kayak gini, Pak Ustaz. Nih, saya nggak mau banget dari suku ini, nggak mau. Malah dapatnya itu. Ada yang kayak gitu, Pak. Kata orang tuanya, kamu kalau nikah, jangan nikah sama orang kayak gini ya, suku ini ya. Emang bapak bisa apa? Pas giliran jodoh, anak nomor 1, nomor 2, semuanya dari suku itu. Mau ngomong apa, Pak? Mau ngomong apa kalau anaknya udah suka? Mau bicara apa kita? Aduh, Pak Ustadz, malah dapatnya kayak gitu. Terus, siapa yang sabar dari apa yang bapak inginkan, dari apa yang saya inginkan? Sabar dah. Ternyata kejadiannya nggak sesuai kita inginkan. Kejadiannya nggak sesuai dengan rencana kita, keinginan kita. Tapi kita terima. Buktinya kita lewatin aja. Apa kata Allah? Ini janji Allah. Aku akan berikan lebih dari yang kau butuhkan. Bener, Pak. Dari anak perempuan kita. Anak perempuan nih. Lahir cucunya semuanya laki-laki. Ayo, Pak.
Cucu pertama laki, cucu kedua laki Pak, cucu ketiga laki. Bisa gitu Ustaz? Paman saya ini, ngomongin paman saya Pak, pengen punya anak laki-laki, 4 perempuan semua. Pas giliran punya cucu nih, sekarang semuanya laki. Terakhir dia harapin laki lagi. Kata bapaknya alias kakeknya, dia bilang apa? Ya Allah, bapaknya kepengen mudah-mudahan perempuan, karena yang pertama mudah-mudahan mudah-mudahan perempuan karena yang pertama laki-laki. Kata bapak kandungnya, kata kakeknya, enggak ya Rob, perempuan laki-laki aja. Laki lagi Pak. Itu caranya Allah hebatnya gitu. Saya tanya Pak, senengan mana Pak? Main sama anak sendiri sama cucu Pak? Ayo saya tanya Pak. Coba taruhan dah Pak. Anak sendiri nih kita pegang gendong, kita kasih lagi ke emaknya. Pas udah jadi kakek, itu cucu kita naik ke leher kita, bapak nggak marah, bener kan? Cucu kita minta beliin ini nih, es coklat, kita udah bilang batuk. Terus cucu kita gini, wah, kita tengok ada bapaknya apa enggak, ya kan? Kita beliin, makan cepetan, dimakan, pulang. Tahu-tahu batuk, ditanya, bapak beliin esnya? Enggak kok. Cuman anaknya tahu tuh dapat dari mana? Oh dari kakeknya Pak. Saya tanya sekarang, coba bayangin Pak, ngarepin anaknya laki-laki, nggak dapat semua perempuan. Pas cucu laki semuanya, ya Allah Pak, digandeng terus cucu tuh Pak. Namanya sayang ya Pak, namanya sayang. Nggak datang sehari, ditelepon, mana si Arka, mana si Aksya, dicariin Pak. Baru ngomong gini doang, suka burung nak, burung orang Pak, burung orang. Begini doang, wah dia senang. Datang dibeliin burung Pak, beliin burung, nyampe rumah diurus mati. Siapa yang bisa, nggak bisa. Tapi kata kakeknya, nggak apa-apa, nanti beli lagi. Cucu Pak, cucu, gimana sih cucu? Allahu Akbar. Ternyata Allah kasih lebih dari yang dia butuhkan. Nggak dapat di anak, dapatnya di cucu. Udah Pak, saya kalau ngeliatin kehidupan kayak gini, apa ya, kayak ngerasa udah dicontoh. Sebenarnya kita tuh udah dicontohin sama kanan kiri kita Pak. Iya ya Allah kasihin ke kita lebih dari yang kita butuhkan. Berarti kalau ada apa-apa sekarang yang kita rasain, apa sih Pak? Yang kita ngerasain sekarang nggak enak, dagang nggak laku, itu kali ya. Apalagi dah, anak belum nikah, apa dah, kerjaan yang belum mapan, apa sih? Anggaplah semuanya itu Pak, ujian kecil, musibah kecil, buat menghindari kita dari musibah yang besar. Musibah yang besar. Ustaz, enak ya kalau punya dagang cabang-cabang gitu Pak Ustaz. Di Tanjung Priok ada, Bandung punya, mana lagi Pak? Di luar Jawa ada gitu Ustaz. Kata siapa enak nih Pak? Ini enak nih versi siapa ini? Versi kepala kita akan nikmatnya orang gitu kan. Tapi Pak, yang ngejalanin nggak seenak yang kita bayangin Pak. Nggak seperti yang kita bayangin. Yang di sono sepi, yang di sini rame. Keuntungan di sini buat nutup yang di sana. Dah, sekarang mah kita terima aja udah. Takdir Allah pasti terbaik, nggak akan terbalik. Nah ini pegangan kita. Berarti kalau Allah marah kepada hambanya, Allah bikin jidat kita jauh dari tempat sujud nih Pak. Jauh dari tempat sujud. Kita bisa sujud yang girang Pak, yang happy gitu Pak. Makanya sebelum takbiratul ihram, coba pikirin lagi nih hadis ini. Iya benar Ustaz, benar. Kalau nggak Allah izinin, nggak bakalan bangun kita tahajud tuh Pak. Kalau Allah, kadang-kadang saya suka mikir, berapa kali kita kebangun sama perkara-perkara yang di luar jangkauan kita. Contoh ya Pak, kita kebangunnya karena kebelet kencing gitu. Itu yang ngatur kita kebelet kencing di jam 3:30 siapa sih ya Allah? Gitu deh Pak. Sekarang suka mikir, ya Allah.
Sekalinya saya kaget sekaget-kagetnya tidur Pak, jatuh dari kasur. Ya Allah, tidur kita Pak, jatuh dari kasur, kaget sekaget-kagetnya. Kalau orang kan mikirnya sial nih. Saya emang nggak percaya begituan. Tapi pas ngelihat jam, ya Allah, udah hampir jam 4 kurang 15 Pak. Aduh, kaget kita, udah kaget sama jatuh, kaget belum bangunin anak-anak, belum ini. Saya bilang, ya Rob, Allah baik banget. Allah tuh maha sempurna banget. Allah tahu kuping saya nggak denger alarm Pak. Kadang-kadang biasanya duluan saya yang bangun daripada alarm. Udah saking biasanya Pak. Duluan saya yang bangun. Jadi pas giliran bangun baru matiin alarm. Tapi kalau udah waktunya itu tuh, kalau Allah berkehendak, nggak kedengeran tuh alarm. Allah tahu kali ini Pak nih, gini kali mikirnya. Ya si Ahmad dibikin alarm jam 3 nggak bangun, 3.15 nggak bangun, 3.30 nggak bangun, 3 alarm Pak nggak bangun. Kayak cerita-cerita saya ceramah aja Pak. Bikin alarm 3.00, 3.15, 3.30, bangunnya 5.30. Nah itu kan ceramah saya itu Pak. Saya ngerasain sendiri Pak. Ngerasain nggak bangun jam 3 Pak. 3.15 masih belum bangun. 3.30 nggak bangun. Kali Allah kirimkan malaikat Pak mana? Malaikat, tolong dorong nih Ahmad. Jatuh Pak, gedabruk Pak. Allahu Akbar. Nah, saya kaget ngelihat jam, jam 4 kurang 15. Saya masih keingetan lagi, malah subuh kirain jam 4 lewat 10. Wah, dabruk. Belum wudu udah apa segala macam. Bangunin anak segala macam. Saya kira mikir sama Allah. Ya Rob, makasih bener. Makasih. Kenapa sebabnya? Kalau nggak dikirimin malaikat yang ngedorong saya jatuh, 5:30 kali bangun tuh Pak. Dijamak kali itu tahajud sama subuh sama sholat sunnah fajar. Tapi sama Allah dibikin bangun kita ya Rob. Makanya Bu, kalau suami tiba-tiba ngompol ya malam ya, nggak usah marah lah. Kalau emang disuruh waktunya tahajud gitu. Kadang-kadang suka ada yang ngompol kalau udah besar itu Pak. Nggak usah marah lah Pak. Udahlah, anggap aja itu jalan kita buat tahajud udah. Jadi kita sering mikir, ya Allah, kebelet kencing, jatuh dari tempat tidur, ada aja ya Allah. Maka bisa sholat itu bukan hal sepele. Sekali lagi, bisa sholat itu bukan hal sepele. Lebih-lebih sholat sunnah, sholat wajib. Bisa sujud itu bukan perkara yang gampang Pak. Bisa sholat itu bukan perkara yang mudah, tapi itu perkara yang mewah. Mewah Pak. Bisa tahajud tuh Pak, mewah rasanya. Bisa nyampe Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat, kita masih ada di sini nih. Ngerasain imam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita takbiratul ihramnya bareng sama imam. Apa nggak mewah banget itu Pak? Imam bilang Allahu Akbar, kita nyaut Allahu Akbar. Asal jangan kenceng banget, jangan suaranya sama kayak imam Pak. Allahu Akbar. Itu mewah Pak. Bisa sholat bukan perkara mudah, tapi perkara mewah. Bisa sholat bukan hal yang sederhana Pak. Ini hal yang elit. Cuma kita nggak sadar. Hari ini kita sadarin Pak. Malam ini kita rapiin. Malam ini kita kemudian, biar kalau kita sholat tuh gimana ya Pak? Seneng gitu loh. Nah, sampai istri kita bilang, kenapa Mas? Cengenges dah. Gimana nggak cengenges Bu? Dari subuh sampai isya, semua sholatku tuh berjamaah loh. Gitu deh Kak. Oh, tidak. Dari subuh sampai isya, aku sholatnya nggak telat. Hebat nggak tuh? Girang kita Pak. Oh, sebegitu senangnya sama sholat Pak. Maka lihat, lanjutin hadisnya ya. Kalau Allah sudah senang sama hambanya, kalau Allah murka kepada satu hamba, Allah jauhkan sujud, Allah jauhkan jidatnya dari tempat sujud. Dilanjutkan, wa amma, kalau Allah murka kepada hambanya, Allah jauhkan rizkinya seperti jauhnya keningnya terhadap tempat sujudnya. Allahu Akbar.
Saya ulang nih Pak. Kalau Allah murka kepada satu hamba, Allah jauhkan keningnya, jidatnya ke tempat sujudnya. Dan kalau Allah sudah jauhkan kening dari tempat sujudnya, Allah jauhkan rizkinya seperti rizki sujudnya dia daripada keningnya ke tempat sujudnya. Karena kita susah buat sholat, ya susah juga rezekinya. Makanya Pak, coba nih amalan ini Pak. Bapak harus girang, Bapak harus happy, Bapak harus seneng kalau bisa ngeraksanain sholat. Lebih-lebih sholat yang sunnah Pak. Karena sholat sunnah kan nggak ada azannya. Tahajud nggak ada azannya Pak, nggak ada yang manggil. Dan nggak ada jamaahnya, sendiri kita. Bapak bisa, coba yang girang. Senangnya. Ya Rob. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang. Maka apa jawabannya nih? Kalau kita mafhum mukhalafah, kita balik nih hadis. Sedekat antara jidat dengan tempat sujud kita, sedekat itu pula kita dengan rezeki kita. Dekat Bang. Yakin itu Pak. Dekat Bang. Tahu-tahu pagi-pagi udah ada yang ngetok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adik kita Pak datang. Ngapain? Sini. Mau ngajak anakmu ke playground. Ikut ya. Libur kan sekarang. Anak kita diajak Pak. Anak kita happy, seneng. Kita bilang, ya Allah, baru aja tadi tahajud subuh, saya seneng dikasih sholat. Hari ini kau senengin anak saya. Hebat nggak tuh Pak? Baru aja saya seneng, ya Rob, makasih. Udah tahu ilmunya, udah ngaji di Al-Barokah, udah ngaji sama Ustadz, udah diulangin. Nih. Kalau kita seneng sama kita sujud dari sholat, Allah senengin kita, sedekat itu rezeki kita tuh, seperti dekatnya kita sujud. Allah langsung praktekin Pak, Allah langsung bayar. Pagi-pagi Pak, seperti biasa, anak kita pengen hiburan, kita cuma nyuruh nonton TV aja lah, besar kedip aja lah, jajan aja lah. Pengennya anak kita tuh pengen ngerasain Playtopia tuh digancit tuh gimana sih Pak? Oke Pak, ke Playtopia Pak, Playtopia. Taruh anaknya di situ Pak, kan dikasih 2 jam. Iris kuping gajah Pak, kalau 2 jam cukup. Nggak cukup Pak, mainannya banyak Pak. Andai saya boleh ikutan, saya ikut loncat-loncat Pak. Cuma malu aja takut jebol Pak. Adik kita datang. Assalamualaikum Bang, sehat? Nih, ada roti buat sarapan. Tumben datang. Gak tahu ini anak saya. Mau ngajakin main ke playground. Nemeninnya males. Nah, anakmu kan udah agak gedean tuh. Bisa nemenin kan? Bisa diajak anak kita Pak. Nah kan kalau diajak pasti dibayarin kan. Lah kalau udah main pasti makan kan Pak. Masa nggak makan, lapar. Pulang anak kita Pak. Karena Bapak udah ngamalin itu sholat subuh. Udah ngamalin tahajud. Zuhur nggak mau telat. Nggak ya Rob. Zuhur saya nggak mau telat. Zuhur saya mau seneng. Kenapa? Karena engkau udah membuktikan. Saya seneng sholat subuh. Engkau senangkan anak saya. Sekarang saya nggak mau anak saya sedih. Saya mau seneng. Sholat zuhur Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, waktunya senang lagi nih. Ke masjid ya, ke masjid. Tapi sholat dari masjid, anak kita pulang Pak. Bilang cerita, ya Pak, enak Pak. Main seluncuran, ada pasir-pasiran Pak. Ada prosotan, ada lempar-lempar bola Pak. Ceritanya aja setengah jam Pak, belum kelar. Dia ceritain enak-enak. Kita nggak ada uang buat nyampe ke sono Pak. Kita nggak ada, kalaupun ada, kayaknya buat kita nggak nyampe kalau kita bawa anak ke sono. Aduh, ntar keperluan yang lain gimana gitu. Tapi kata Allah, kan langit dan bumi ini punya saya, kata Allah. Kalau saya mau, kalau saya berkehendak, kita tinggal bilang kun fayakun. Anak kita Pak, anak kita sebegitu dibikin senangnya tuh. Dibikin senangnya. Kita punya kakak, datangnya sama istrinya Pak. Datang ke rumah kita, ngelihat tempat makanan kita, punya makanan apa? Istri kita masak Pak. Tapi ya makanan ala-ala kampung. Karena mereka biasa makan begitu, pas ngelihat sambal istri kita, seneng banget ya Pak. Seneng gitu. Akhirnya ngobrol sesama iparan gitu, ngobrol nyambung.
lama-lama akrab, bertukar WhatsApp. Lama-lama besok yang dijajak jalan sekeluarga. Istri kita diajak jalan. Mbak, ikut yuk Mbak ke Pondok Indah. Di Pondok Indah tuh Mbak ada benang jarum, ada scarf, ada kami, ada masuk Pak. Mulai ngelihat hijab-hijab, mulai ngelihat gamis-gamis. Yang kalau kita beliin kayaknya, aduh kayaknya berat gitu Pak. Kalau kita beliin, siapa juga yang mau beliin gamis 3,5 juta Pak. Kayaknya mikir juga gitu. Karena dia dibeliin Pak. Lihat nih Pak. Seneng kita sama Allah lewat sholat. Allah senengin kita sama keluarga kita. Nggak percaya? Praktekin makanya. Praktekin Pak. Praktekin. Nanti Allah senengin kita. Seseneng kita sama sholat gitu. Tapi harus jujur Pak. Bapak sendiri yang harus happy. Ibu sendiri. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asar udah nih. Bilang sama istri kita. Mah. Harus happy kita nih Mah. Kenapa? Udah asar. Istrinya bingung. Kenapa emang? Lah. Dari subuh Allah senengin kita. Anak kita. Zuhur. Sekarang kamu disenengin. Asar. Saya nggak mau lagi nih telat. Nggak. Udah capek. Udah capek. Kalau Allah marah, susah urusan kita. Gue mau happy, mau seneng. Dia senang Pak datang. Allahu Akbar. Dia udah happy Pak. Dengar takbiratul ihramnya imam, dia senang banget. Dia berbisik gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya dia sejajar sama imam. Sujudnya dia setelahnya imam. Salamnya dia setelahnya imam. Seneng gitu. Saking senengnya, udah seneng dia lama-lamaan lagi di masjid Pak. Cariin dah. Gak pernah lama-lamaan di masjid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah tambah. Salat sunnah. Nggak ngerti Pak. Belum tahu salat sunnah ba'diyah. Orang-orang pada sholat, dia ikut aja sholat. Belum tahu ilmunya. Nah kita di masjid yang pertama kali, itu kan cuma eksperimen ya Pak. Ikut-ikutan aja. Sholat apa ya? Ikut sholat aja. Padahal nggak tahu nih sholat apa. Saking semangatnya sholat-sholat. Ba'da asar ba'diyah. Ba'da subuh ba'diyah. Itu saking. Nggak apa-apa Pak. Biarin aja dulu Pak. Nanti udah selesai sholat baru ingetin. Saking semangatnya mau gimana? Belum ada ilmunya, belum ikut ngaji. Tapi dia berlama-lama. Ditanya sama istri yang pulang. Zuhur Pak. Harusnya selesai gitu itu. Jam 12:30 udah pulang. Jam 1 baru pulang. Kita tanya. Pak. Jam 1 baru pulang. Ngapain aja? Tidur. Saking happy-nya udah. Karena seneng. Masjidnya enak. Karpetnya empuk. Apa ini namanya? Ventilasi udaranya kebuka. Udah enak kita. Kenapa? Bisa sujud, bisa lama. Nongkrong-nongkrong dulu di tempat tangga-tangga masjid itu. Ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Apalagi disediain, itu ada dispenser Pak. Ada kopi, katanya ada di situ. Saya juga belum pernah buka. Buka aja Pak. Minum, ada yang dingin, ada yang hangat. Dep, minum. Ada gelasnya nggak Pak? Ada kan ya? Karena ada di masjid dispenser ada, gelasnya nggak ada Pak. Saya nggak tahu tuh tujuannya apa. Mungkin buat wudhu kali ya. Saya sih baik sangka aja gitu. Nah, seneng dia ngobrol. Kata istrinya, abang lama banget ada di masjid. Abang seneng, Neng. Abang seneng soalnya di masjid. Berkaca-kaca kata istrinya, Bang, saya belum pernah lihat abang seseneng ini nih. Ini saya pernah lihat waktu lahir anak kita yang pertama. Hari ini saya ngeliat muka abang seneng lagi. Seneng lagi. Apa kata dia? Ingetin. Setiap sholat, mau ke masjid, setiap sholat masjid. Tidak ada. Kenapa? Ini obat nih buat hati kita. Dari situ Pak, dari perjalanan senang kita sama kita punya sholat. Dari situ perjalanan perubahan. Dah, 2, dapat ya. 1, kalau Allah marah sama kita, Allah bikin kita punya sujud jauh. Allah bikin kita punya jidat, nggak sampai ke tempat sujud. Yang berapa meter sih? Paling semeter ya. Nggak nyampe gitu. Kedua, sejauh dan sesulit kita sujud, sejauh dan sesulit itu pula rezeki kita. Kalau dibalik, sedekat dan segampang itu buat kita sujud, sedekat segampang itu pula rezekinya kita. Jadi, kita malam hari ini nih, kita mau praktekin.
yang seneng Pak, beneran nih Mas, saya bukan lagi menghibur diri, ya ini beneran, karena senengnya Bapak, senyumnya Bapak itu berpengaruh sama rezeki kita, beneran Pak. Belum bisa Ustaz, paksain aja dulu Pak, seneng, zikirnya seneng gitu Pak. Nanti kalau udah seneng, kalau udah bahagia, Allah akan kasih kita punya rezeki itu mudah banget. Bilang, ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa tahajud meskipun lewat kebelet kencing, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini bisa tahajud walaupun dari asbab kesetrum Pak. Lagi tidur Pak, keringetan di tangan kita, main nempel-nempel tembok aja Pak. Ada colokan dicolok, bangun kita Pak. Dah nggak apa-apa, terima aja, terima. Saya kalau cerita apa ya, Ustadz siapa? Waktu di Lebak Wangi, sholat subuh kebangun gara-gara banjir. Karena banjir kebangun, saya bilang, ini antara seneng apa happy apa gimana nih. Tapi setidaknya dibangunin jadi bisa sholat subuh. Ustadz, berarti kita punya urusan nih harus bersenang. Sesenangnya kita sama sholat, sesenang itu pula lah kita dengan rezeki yang akan Allah berikan sama kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita keikhlasan, kebahagiaan dari setiap perintah-perintah Allah. Allahumma ja'al jam'an hada jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang Kau berikan barakah. Ya Allah, berkahi kami, berkahi usia kami, panjangkan umur kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Rabb, jadikan ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikan kekuatan agar kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Ya Ghaniyu ya Hamid, Kau maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan kami, keluarga dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.